Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersua kembali lewat Artos edisi Senin 20 Desember 2021, hari pertama pada Minggu Advent yang keempat. Kita rindu untuk semakin dikenyangkan oleh sabda kebenaran. Mari Bapak Ibu, arahkan hati kita kepadanya dan mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah kami berpengharapan, dan hanya padamu lah pula kami memohon tuntunan dan pimpinan, sehingga hidup ini senantiasa bermakna dan pula untuk kemuliaan nama Allah. Bersabarlah, karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama kasih, bacaan kita pada hari ini Senin 20 Desember 2021 dari kitab Mazmur 113 ayat pertama sampai ayat 9. Mazmur 113 ayat pertama sampai 9, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi, yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua mazmur ditulis dalam bentuk puisi. Banyak dari puisi-puisi itu menunjukkan sifat puisi Ibrani. Para penulis mazmur menggunakan suatu teknik yang dikenal dengan paralelisme daripada irama dan ritme. Dalam paralelisme, satu frasa diikuti dengan frasa kedua yang mengulang, menambah atau membandingkan pada frasa pertama. Banyak dapat kita lihat dalam beberapa mazmur, baik Mazmur 38, Mazmur 1 dan sebagainya. Kitab Mazmur adalah kitab yang populer dari seluruh Alkitab. Mungkin karena mengekspresikan pikiran-pikiran tentang Allah yang kadang-kadang orang percaya rasakan dalam hati, tetapi dia dapat menuliskannya dalam kata-kata. Perikop kita pada hari ini berbicara kewajiban memuji. Kewajiban memuji. Mazmur ini dibuka dengan suatu seruan kepada semua hamba Tuhan untuk memuji Tuhan pada segala tempat dan waktu. Mengapa? Karena Tuhan mengatasi segala sesuatu. Ia melintasi waktu sekarang dan selamanya. Ia mengatasi kehidupan dari terbitnya hingga terbenamnya matahari, yaitu dari segala tempat di muka bumi. Ia juga mengatasi ketinggian yang menyangkut pemerintahannya. Ia ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kemuliaan Allah yang bersinar itu menunjuk pada kekuatan Khalik dan penentu sejarah. Keberadaannya itu menunjukkan betapa Tuhan Allah Israel itu maha tinggi, tidak ada yang sebanding dengan dia dan tidak ada Allah selain dia. Yesaya 44 ayat 6. Namun Allah yang bertakhta dalam ketinggian surgawi bukanlah Allah yang tidak peduli pada keberadaan umatnya di bumi. Umatnya yang dilecehkan dan yang diperlakukan dengan tidak semena-mena diangkat dan didudukkan di tempat yang layak. Wujud kepedulian Allah pertama-tama ditujukan kepada orang-orang hina dan miskin, yaitu mereka yang lemah kedudukannya, mereka yang tidak mempunyai keterampilan dan keahlian yang diperlukan masyarakat, mereka yang menganggur dan berkekurangan. Mereka diangkat dan didudukkan di antara para bangsawan. Di tempat itu, masa depan mereka direncanakan, kedudukan mereka diperbarui, dan segala kerinduan mereka dipuaskan. Yang kedua, Allah peduli terhadap keberadaan perempuan mandul
yang saat itu dipandang hina dan terkutuk, disakiti hatinya, dianggap tidak berguna. Perempuan mandul inilah yang diangkat Tuhan tidak hanya untuk menjadi seorang yang penuh sukacita karena menjadi ibu, tetapi juga masa depannya. Tuhan telah menghapuskan aibnya di depan mata manusia. Perbuatan Allah di masa itu digenapi penuh dalam sikap Yesus terhadap orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya agar orang-orang berdosa dan hina terangkat menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang memuji Allah mengandung dua aspek yang tak terpisahkan. Satu, dan yang lainnya yaitu ibadah kepada Allah dan kepada manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Sebagai umat ketebusan-Nya Allah yang telah Engkau angkat dari kedosaan, kepapaan, kemiskinan, Engkau dudukan sebagai satu ciptaan yang mempunyai harkat dan martabat. Karena itu kiranya Roh Kudus memampukan segenap umat-Mu mengamini dan pula melakukan kewajibannya, tanggung jawabnya, ungkapan sukacitanya, ungkapan syukurnya, bahwa Allah berkenan mendudukkan umat-Mu sebagai umat yang Tuhan pulihkan, umat yang Tuhan merdekakan. Karena itu dalam setiap keberadaan masing-masing kami, kiranya Allah menilik, mengingatkan, baik sebagai suatu persekutuan, dalam suatu keluarga, dalam suatu kehidupan bermasyarakat, organisasi, di tengah bangsa, bahkan sebagai pribadi. Anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, tuntun, pimpin, arahkan mereka sehingga generasi-generasi berikut ini memahami, mengakui, mengerti, dan bersyukur kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan percaya bahwa generasi kini Allah akan tuntun mereka hingga pada masa-masa berikutnya dan akan hadir sebagai anak-anak ketebusan-Mu menjadi terang bagi dunia ini. Pun dengan hikmat kepada orang tua untuk mengarahkan dan membimbing mereka, untuk memahami, untuk mengerti tentang umat yang berpengharapan, berkewajiban memuji, memuliakan Allah. Inilah doa kami, syukur kami, pengharapan kami. Dengarkan ya Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Senin 20 Desember 2021 dengan tema kewajiban memuji. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling memedulikan satu dengan yang lain. Selamat pagi, selamat memasuki Advent keempat. Tuhan memberkati. Amin.